Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azah Nabila dengan NIM 250 20 80 53. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang struktur organ reproduksi bagi manusia. Yang pertama, struktur organ reproduksi pria. Yang pertama ada penis. Penis merupakan kelenjar karnovesus yang dikelilingi oleh yang dilalui oleh uretra. Kemudian bagian dari penis yang pertama ada akar yang menempel pada dinding perut, kemudian badan yang terletak di bagian tengah penis, kemudian gland penis merupakan ujung penis yang berbentuk seperti kerucut dengan dasar gland penis disebut dengan korona. Kemudian lubang uretra merupakan saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Kemudian pada pria yang tidak sunat disebut dengan sirkumsisi dan kulit depan penis disebut dengan preputium. Kemudian badan penis terdiri dari 3 rongga silindris atau sinus. Yang pertama, 2 rongga yang lebih besar disebut dengan corpus cavernosus dan 1 rongga yang disebut dengan corpus pycnosium. Kemudian skrotum. Skrotum merupakan kantung yang berkulit tipis dan yang mengelilingi dan melindungi testis serta sebagai pengontrol suhu pada testis. Testis sendiri merupakan struktur yang dapat membentuk gamet-gamet, yaitu spermatozoa yang dilakukan di dalam tubulus seminiferus, kemudian menghasilkan hormon testosteron. Di dalam testis juga menghasilkan hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Kemudian struktur dalam sistem reproduksi pria, yang pertama ada vas deferens, merupakan saluran yang membawa sperma dari epididymis. Kemudian uretra merupakan saluran akhir yang di dalam penis. Uretra berfungsi untuk mengalirkan air kemih dari kandung kemih. Kemudian kelenjar prostat. Kelenjar prostat merupakan daerah pada organ reproduksi dalam dengan sebagian strukturnya merupakan kelenjar dan otot. Kemudian kelenjar prostat berfungsi untuk menambah cairan alkalis pada cairan tersebut merupakan cairan seminalis yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap asam. Terdapat struktur yang bersifat asam. Kemudian vesikula seminalis atau kantung sperma merupakan sepasang struktur yang berongga dan berkantung pada dasar kandung kemih di depan rektum. Kemudian vesika seminalis berfungsi untuk mensekresi cairan basah yang mengandung nutrisi yang membentuk sebagian besar oleh cairan semen atau air mani. Kemudian ada ductus ductuli atau kelenjar kelamin. Yang pertama ada epididymis, merupakan saluran halus yang panjangnya kurang dari 6 meter yang terletak di atas tepi dan di belakang dari testis. Kemudian fungsi dari epididymis sendiri merupakan saluran penghantar testis, kemudian mengatur sperma sebelum dilakukan sebuah ejakulasi, setelah itu memproduksi semen atau air mani. Kemudian ada ductus deferens, merupakan kelanjutan dari epididymis ke kanalis inguinalis, merupakan ductus yang berjalan di dalam rongga perut terus menuju ke kandung kemih. Di dalam ductus deferens terdapat bangunan penyongkong atau penyambung disebut funiculus spermaticus, merupakan bagian penyambung yang berisi ductus seminalis, dan juga terdapat pembuluh limfa dan serabut-serabut saraf. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang struktur organ reproduksi wanita. Yang pertama genitalia eksternal bagian luar. Yang pertama ada vulva yang di dalamnya terdapat mons pubis atau mons veneris. Kemudian ada labia majora, merupakan lemak lanjutan dari mons pubis yang merupakan lapisan lemak anterior symphysis os pubis. Kemudian labia minora lanjutan dari labia majora yang merupakan jaringan tipis di balik labia majora tersebut. Kemudian ada klitoris, setelah itu ada vestibulum yang daerahnya dengan batas atas klitoris. Kemudian ada orificum vagina. Setelah itu di dalam orificum vagina terdapat sebuah vagina yang berfungsi untuk mengeluarkan ekskresi uterus pada saat haid dan merupakan jalan lahir
dan untuk sebuah okupulasi atau persetubuhan. Kemudian ada perineum. Ada perineum. Setelah itu di sistem reproduksi wanita terdapat genitalia internal atau dalam. Yang pertama sudah pasti ada uterus yang merupakan suatu organ muskular yang berbentuk seperti buah pir. Kemudian ada cervix uteri yang menghasilkan kelenjar mukosa cervix yang menghasilkan lendir getah cervix. Kemudian ada corpus uteri. Setelah itu ada ligamentia penyangga pada uterus. Kemudian setelah ligamentia penyangga uterus terdapat fascicularis uterus. Kemudian ada tuba fallopi yang sudah pasti terdapat di kelenjar di genitalia internal wanita. Kemudian ada proxima, kemudian ada media atau ampula, kemudian ada distal, setelah itu ada mesosalping, dan yang terakhir ada ovarium yang berfungsi sebagai pembentukan dan pematangan folikel yang menjadi ovum. Kemudian folikel tersebut akan berubah menjadi ovulasi dan sintesis dan ekskresi. Kemudian poros hormon sistem reproduksi wanita ada 5. Yang pertama ada badan pineal, kemudian ada hipotalamus, setelah itu hipofis atau pituitari, kemudian ada ovarium, dan terakhir ada endometrium. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.